Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau cerita nih, ketika saya bilang saya menanam korma, hampir semua orang yang saya temuin itu tertawa, termasuk atasan saya dulu di lembaga Unas Pres itu agak ngeledek juga, bilang kenapa nggak sekalian melihara onta, Bal. Jadi walaupun dia dokter, tapi dia kurang update mengenai situasi perkembangan hari ini gitu ya, bahwa korma itu di Thailand sudah dibudidayakan beratus-ratus hektar, di Aceh juga beratus-ratus hektar, dan berbuah gitu. Ada beberapa teman yang berminat bagaimana nanam korma, tapi di mana nanamnya, kita nggak punya lahan. Nah, itu persoalan juga sebenarnya, karena pohon korma itu kan segede pohon kelapa gitu kan, dan butuh lahan yang cukup lumayan luas. Jadi berangkat dari persoalan itu, saya sendiri tidak termasuk tidak punya lahan ya. Akhirnya saya kepikiran bagaimana nanam korma di dalam pot kan gitu. Karena korma itu sama, ada fase tumbuh secara vegetatif dan ada fase tumbuh secara generatif gitu. Nah, asumsi saya kalau pertumbuhannya dihambat, maka dia tidak akan tumbuh besar gitu, sama seperti tanaman bonsai, tapi dia akan berbuah. Jadi saya sedang menguji sebuah hipotesa sebenarnya, bahwa pertumbuhannya bisa dihambat dan dia akan berbuah begitu. Nah, ada perbedaan mendasar antara korma yang ditanam di pot atau gentong seperti ini. Dia akan tetap berbuah, hanya jumlah buahnya itu tidak sebanyak kurma yang ditanam di tanah pada umumnya. Kalau di tanah pada umumnya itu kan bisa menghasilkan mungkin 10-12 tandan, yang masing-masing itu satu tandan bisa 10-12 kilo, jadi 300 kiloan lebih lah. Dan bisa dibayangkan betapa beratnya gitu. Tapi kalau di pot yang sudah di Thailand itu paling hanya menumbuhkan 2, 3 sampai 4 tangkai, dan bobotnya mungkin bisa hanya 3-5 kilo mungkin, tapi dia tetap berbuah. Nah, ini yang kemudian saya pikir menanam korma di gentong atau di pot juga alternatif bagi mereka yang tidak punya lahan, mereka yang tidak punya tempat. Jadi kalau pindah kontrakan ya tinggal angkut kan gitu. Nah, ini sebuah peluang juga gitu, bagaimana teknologi pertanian memungkinkan hal-hal yang sebelumnya secara tradisional itu tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terbayangkan. Jadi hari ini saya cuma bilang bahwa kalau kita mau menanam korma di gentong, itu masih bisa gitu ya dilakukan. Jadi 0-4 tahun dia akan tumbuh secara vegetatif, nanti 4 sekian tahun dia akan mulai bertumbuh secara generatif. Ya, itu saja hari ini saya berbicara tentang korma, tentang pertumbuhan vegetatif dan generatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.